Ya, jadi sebelum ke permutasi, kita belajar terlebih dahulu mengenai notasi faktorial. Nah, secara definisi, faktorial itu sendiri merupakan untuk setiap bilangan asli n, maka n faktorial didefinisikan sebagai, nah di sini itu ada n. Nah, ini kan kayak tanda seru ya, artinya itu n faktorial atau dibacanya itu n faktorial. Sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 dikali dan seterusnya sampai mentok di angka 1 ya. Jadi untuk n faktorial itu semakin ke kanan angkanya itu semakin berkurang 1, kemudian berkurang 2 dan seterusnya sampai mentok di angka 1 gitu ya. Ini maksud n faktorial. Nah, kemudian pendefinisian faktorial hanya berlaku untuk n bilangan asli saja ya. Nah, di sini untuk n sama dengan 0 didefinisikan tersendiri. Jadi untuk 0 itu atau 0 faktorial nanti itu akan sama dengan 1. Begitupun dengan 1 faktorial itu sama dengan 1 ya. Nah, ini secara definisi. Nah, bagaimana contoh dari faktorial? Di sini ada nomor 1. Misalkan di sini ada 5 faktorial. Nah, 5 faktorial itu secara definisi tadi kan ya n faktorial, berarti nanti ditulisnya n, berarti di sini kan 5, kan di sini 5 ya, berarti 5. Kita mulai dengan angka 5. Semakin ke kanan semakin berkurang 1, kemudian berkurang 2, kemudian berkurang 3 dan seterusnya sampai mentok di angka 1. Nah, begitupun dengan ini kan 5 faktorial, berarti 5 berkurang 1 berarti 4, berkurang 2 berarti 3, berkurang 3 berarti 2 ya, kali sampai mentok di angka 1, berarti kali 1. Nah, kalau sudah dijabarkan sampai ke angka 1, tinggal dikalikan saja 5 kali 4 berapa, terus kemudian kali 3, kali 2, kali 1, hasilnya itu sama dengan 120. Ini untuk contoh yang pertama. Bagaimana untuk contoh yang kedua? Nah, di sini 7 faktorial, saya ke lebih panjang sedikit saja ya, biar ada perbandingannya dengan contoh yang pertama. Nah, ini 7 faktorial, berarti n-nya 7, maka kita mulai dengan angka 7. Kalau nanti n-nya 8, berarti nanti angka 8 di sini ya, gitu. Berarti 7, kemudian berkurang 1, 6, dan seterusnya berkurang lagi 5, 4, 3, 2, dan sampai mentok di angka 1, ya. Nah, kalau sudah dijabarkan seperti ini, tinggal kalikan saja, hasilnya itu 5040. Ini untuk contoh nomor 2. Bagaimana untuk contoh nomor 3? Nah, ketika kalian sudah bisa di angka nomor 1 dan nomor 2 ya contohnya, berarti kalian di nomor 3 tidak akan ada kesulitan. Nah, jadi bedanya di sini dibagi ya, 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, langkahnya kalian jabarkan terlebih dahulu masing-masing, baik 7 faktorialnya maupun 4 faktorialnya. Berarti nanti 7 faktorial kalian jabarkan ya, 7 kali 6 dan seterusnya sampai angka 1. Kemudian 4 faktorial juga kalian jabarkan dari angka 4 sampai seterusnya mentok di angka 1. Nah, cuman yang jadi permasalahan ketika angkanya 7 ataupun 4 kan itu masih sedikit lebih kecil ya angkanya dan tidak panjang. Nah, bagaimana kalau nanti kita 1000 faktorial ataupun 100 faktorial ya, berarti kita harus menjabarkan seperti ini. Nah, itu kan tidak mungkin ya, karena itu akan memakan sekali waktu, tempat ya. Nah, makanya di sini perlunya faktorial. Nah, cuman saya mencontohkan terlebih dahulu secara manualnya. Jadi kan ada 4, 3, 2, 1, di sini juga ada 4, 3, 2, 1. Sebenarnya bisa saja ya kita dibagi ya. Jadi 1 ini hasilnya ya. Ini dibagi ini kan jadi 1. Cuman di sini ada faktorial. Kenapa kita harus ribet-ribet menuliskan semua ini ya? Nah, makanya di sini kita tuliskan 7 kali 6 kali 5. Nah, di sini kan angkanya itu 4 faktorial. Nah, maka di sini kita tulisnya 4 faktorial. Jadi tidak perlu sampai angka 1 ini. Karena ada 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu kita bisa singkat menjadi 4 faktorial. Nah, ini 4 faktorial kan 4, 3, 2, 1 juga ya. Berarti 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 faktorial itu hasilnya 1. Maka kita tinggal tuliskan saja 7 kali 6 kali 5 ini ya,
hasilnya itu 210. Nah, ini untuk contoh nomor 3. Bagaimana untuk contoh yang nomor 4? Nah, bedanya di sini yang penyebutnya itu ada 2 ya di sini ya. Nah, 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 faktorial. Sebenarnya kalau kita tidak tahu faktorial bisa dijabarkan ini 10 dan seterusnya sampai angka 1. Nah, tapi karena kita sudah tahu ilmu faktorial, maka kita tinggal cek di sini 10 faktorial, sementara yang di bawahnya itu 3 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, lebih mendekati mana di antara 3 dan 6? 10 itu ya. Nah, karena 10 itu lebih dekat ke 6, maka jadi jabarkannya itu cukup sampai ke 6 faktorial. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Stop, berhenti di sini ya. Jadi tidak perlu dijabarkan sampai angka 1. Bagi, nah bedanya karena angka 3 ini kita tidak ada kaitannya dengan yang bagian atas gitu ya, maka kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. Ini kan tidak terlalu panjang gitu ya kalau dijabarkan juga. Nah, kemudian dikali 6 faktorial, karena 6 faktorial di atas ada, di bawah ada maksudnya. Jadi kita bisa tinggal bagi saja 6 faktorial bagi 6 faktorial gitu maksudnya ya. Nah, kemudian tanpa perlu pakai kalkulator, kita bisa menyederhanakannya karena ini bentuk perkalian ya dan pembagian. Jadi tinggal ada 9 dibagi 3 kan bisa ya, hasilnya 3. Kemudian ada 8 dibagi 2 kan ya, hasilnya itu 4. Kemudian 6 faktorial dibagi 6 faktorial hasilnya itu adalah 1. Maka tinggal 10 ya kali 3 ya kali 4 kali 7 hasilnya itu sama dengan 840.